Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Abang harap semuanya baik-baik, baik-baik. Demikian juga yang di rumah. Abang harap semuanya sehat-sehat ya. Oke, sekarang saatnya sebelum kita akan melakukan ibadah, abang mengajak semuanya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu pada minggu ini kami dapat kembali menyaksikan ibadah kami walaupun secara online. Kami tetap bersyukur, kami tetap serahkan hati kami untuk ibadah ini Tuhan Yesus. Berikanlah kami berkat dan juga kesehatan untuk kami jalani hari-hari berikutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan dan kami akan melakukan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan naikkan sebuah pujian berkata, hari ini kurasa bahagia. Berkatakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke, selanjutnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah lagu yang berkata seperti rusa rindu semaimu. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Semuanya lipat tangan dan kita akan melakukan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami setelah melakukan beberapa pujian dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, memberikan kami pendengaran yang baik, agar kami dapat mengerti apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu kami dalam menyampaikan firman Tuhan. Berikanlah juga guru sekolah minggu kami hikmat daripadamu agar dia dapat menyampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan segera memulaikan firman Tuhan kami dalam namamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tentu ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih ya yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk beribadah di ibadah Arkids ya. Ada Kenjo, ada Juan dan ada Carla. Jadi yang juga yang di rumah ya Kak, tentu ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, sehat-sehat kita semua ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu supaya kita nanti bisa berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Oke, kita langsung saja ke firman Tuhan. Kita buka kitab kita Lukas 2. Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-20. Di sini kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus ya. Wah, kelahiran Tuhan Yesus kalau bulan Desember itu kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke. Langsung tadi bacakan ya. Perhatikan kitabnya yang di rumah juga ya, Nak. Dibuka Lukas ayat pasal kedua ayat yang pertama sampai ke-20. Kalau sudah di sana, perhatikan nanti bacakan ya, Nak, untuk kita semua. Di situ judulnya kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat yang ketiga, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Oke, sampai di sini. Jadi cerita hari ini adalah mendengar tentang kelahiran Yesus. Siapa di sini sudah pernah mendengarkan kelahiran Yesus? Iya, semua ya, pasti semua ya, guru-guru sekolah minggu dan yang di rumah juga ya, Nak. Tuhan Yesus itu siapa? Ya, Tuhan Yesus itu bisa disebutkan Allah, Tuhan, Raja Damai ya. Oke. Cerita kali ini tentang kelahiran Yesus yaitu memberikan berita kepada gembala bahwa Yesus lahir. Jadi yang pertama sekali mendapatkan kabar gembira ini adalah para gembala. Diingat itu ya, para gembala. Mereka yang pertama sekali mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus akan lahir, yaitu dari Maria dan Yusuf tunangannya. Dan itulah menjadi juru selamat kita, juru selamat dunia. Oke. Tante baca lagi ya. Coba kita buka Mika 5 ayat 2 atau tante buka ya. Mika 5 ayat yang kedua. Mika 5 yang kedua ini masih berhubungan ya. Mika 5 ayat yang kedua. Tante baca di sana ya. Perhatikan aja kitabnya yang di rumah juga ya, Nak. Di sini dikatakan Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tante bacakan ayat kedua. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ya. Tante ulang sekali lagi. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Tante mau tanya di sini, siapa di sini tadi dikatakan yang mau melahirkan itu? Maria. Maria yang pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi Tuhan Yesus itu tapi Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Tante baca ya. Selanjutnya langsung ke, tante nggak usah baca semua, langsung ke ayat 7 ya. Seperti yang tante terima di sini ya. Lihat Alkitabnya ayat ke-7, tante baca di sana. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Tahu nggak kalau anak yang sulung itu anak nomor berapa? Pertama sekali, betul sekali Karla ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam kandungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Nah di situ kain lampin adalah kain yang biasa dipakai ya, dipakai orang tua atau mama-mama atau ibu-ibu ya, untuk membungkus anak bayi ya. Jadi kain lampin itu seperti ini. Inilah kain lampin itu seperti ini contohnya. Inilah yang dipergunakan untuk membungkus ya, untuk membungkus anak bayi itu, bayi Yesus, supaya
bayinya tidak apa? Tidak masuk angin, supaya bayinya tidak masuk angin terus tidak sakit ya. Jadi supaya badannya itu tetap hangat, ya terjaga, terlindungi seperti itu. Nah, di situ dikatakan baca lagi ya ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, gembala ini adalah sering sekali diabaikan oleh orang kaya. Mereka ini kayak nggak masuk hitungan gitu. Kalau gembala itu, apa sih? Nggak penting gitu. Itulah yang terjadi pada zaman dahulu. Tapi ada kabar gembira bahwa gembala itu yang pertama sekali yang mendengarkan kabar gembira bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat itu akan lahir. Tetapi gembala ini sering terabaikan. Gembala apa sih? Tugasnya kan hanya di padang gitu. Sering diabaikan ya. Jadi karena mereka bukanlah kelompok orang yang diharapkan menerima berita tentang kelahiran anak raja ini. Sebenarnya mereka nggak diharapkan. Kok gembala sih gitu ya? Coba yang lain kayak pengusaha kayak gitu, tapi enggak. Itulah kabar gembira ya, bahwa kelahiran Juru Selamat itu yang pertama sekali mendengar kabar itu adalah gembala ya, seperti itu. Dan lanjutkan lagi ya, ayatnya yang ke-9. Perhatikan kitabnya, yang di rumah juga ya, perhatikan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemarin kita udah menyaksikan drama, ya kan? Kenjo, Juan, dan Carla juga kan sudah melihat ada beberapa di situ peran malaikat, ya. Waktu malaikat itu datang, apa yang dikatakan kepada Maria? Jangan takut, ya. Hari-hari ini kita dilanda dengan rasa ketakutan, ya. Apalagi musim corona seperti ini, rasa takut, ya. Takut kegelapan, takut banyak hal yang kita takutkan. Tapi di sini dikatakan tadi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Coba Tante baca di sini ya. Tante baca dulu ayat Keluaran 24. Kalau bisa buka yang di rumah juga Perjanjian Lama, coba buka kitabnya Keluaran 24. Ini juga masih ada hubungannya. Kejadian Keluaran 24 ya. Tante bacakan untuk kita semua. Keluarannya pasal 24, ayatnya yang ke-16. Kalau dari sana, itu Perjanjian Lama ya. Kalau dari sana, yang di rumah juga ya, nanti bacakan untuk kita semua ya. Keluaran 24, ayatnya yang ke-16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Nah, pada zaman dahulu, perhatikan Tante, pada zaman dahulu yang di rumah juga ya, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dari awan. Kalau misalnya siang hari, adanya itu tiang awan. Saya mau bilang tiang awan. Tiang awan. Kalau malam hari itu, yaitu ada tiang api. Saya mau bilang tiang api. Nah, itu yang terjadi pada zaman dahulu. Itu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berbicara. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Oke, nanti lanjutkan lagi ya. Ayat yang ke-10 tadi, Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Perhatikan kitabnya ya. Kita masih di sana. Lukas 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Apa di situ coba? Apa dikatakan? Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut. kuat. 1, 2, 3 yang di rumah juga. 2, 3 ya. Jangan takut. Iya, betul sekali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kelahiran Tuhan Yesus ya, ke dunia ini adalah untuk mendatangkan apa tadi dibilang? Mendatangkan sukacita, kabar gembira, kedamaian, ya. Kalau tidak datang Tuhan Yesus, tidak ada lagi perdamaian. Hubungan manusia itu dengan Allah itu sudah putus. Kenapa putus hubungan manusia dengan Allah? Karena dosa, sudah putus hubungan. Tetapi firman Tuhan katakan, Alkitab katakan di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal, ya. Puji Tuhan. Nah,
itulah yang Tante bisa bagikan pada pagi hari ini. Nah, jadi berita baik itu adalah untuk semua orang, bukan cuma untuk Bintan Center atau bukan khusus untuk orang bangsa Indonesia, bukan, tapi untuk semua orang. Semua orang, semua bilang semua orang. Semua bangsa di dunia. Iya, mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit coklat, mata merah, mata biru, semua. Ya, dia datang untuk menyelamatkan manusia, yaitu bagi mereka yang percaya. Siapa di sini percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, yang di rumah juga percaya. Harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu lahir untuk membawa kabar gembira, memberikan kita sukacita dan sejahtera. Dan yang paling utama, dia menyelamatkan kita. Semua bilang juru selamat. Iya, juru selamat dunia. Oke, Tante lanjutkan lagi ya. Perhatikan lagi Lukas 2 ayatnya yang ke-12. Kita ke sana. Lukas 2 ayatnya yang ke-12 ya. Tante bacakan untuk kita semua yang di rumah juga ya. Perhatikan Alkitabnya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tuh, coba Tante bacakan sekali lagi. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, luar biasa sekali ya. Kedatangan Tuhan Yesus itu bukan misalnya terbaring katanya di di penginapan atau di hotel atau di apa, enggak. Tetapi dia terbaring di mana dikatakan di situ? Di palungan. Tahu palungan itu apa? Kenjo tahu apa palungan? Palungan itu tahu? Itu loh yang tempat kayak di kampung tadi itu tempat makanan ternak, tempat makanan domba. Ya, di situ Tuhan Yesus lahir. Makanya oleh kelahiran Yesus kita diajarkan supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan pribadi yang sombong, tetapi rendah hati. Iya. Oke. Jadi para gembala itu ya dengan tegas diperintahkan ya bahwa mereka sudah mendapat konfirmasi. Mereka tadi mendapat konfirmasi dari siapa? Dari malaikat. Jangan takut katanya. Tiba-tiba ada cahaya sinar. Jangan takut katanya. Ya. Jangan takut. Nah, itu yang terjadi seperti yang Tante bilang tadi bahwa gembala-gembala yang pertama sekali mendapatkan kabar gembira ini. Iya, luar biasa mereka itu kabar gembira. Luar biasa. Jadi pada zaman dahulu itu mereka diasingkan, apa sih gembala? Gitu. Tapi itulah keistimewaan mereka. Oke, Tante lanjutkan lagi. Dan kelahiran Yesus dikatakan di sini adalah seorang juru selamat seperti yang kita harapkan. Kalau Tuhan Yesus nggak lahir, kalau Tuhan Yesus nggak datang ke dunia ini, kita mau jadi apa? Pasti semua gelap. Semua bilang gelap. Nggak ada terang, gelaplah semua. Tetapi ketika dia datang, kita boleh merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan tenang, nyaman gitu bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini Tante akan memperagakan sama aja memperagakan atau memperlihatkannya. Di sini ada, coba lihat di sini yang Tante pegang ini apa? Baik. Apalagi menurut Kenjo? Ini menurut Kenjo apa yang saya pegang? Apa? Boneka. Boleh juga jual ini apa? Boneka. Gak ada yang bilang hadiah. Semua bilang ini hadiah. Ya, inilah hadiah yang kita terima di dalam hidup kita, yaitu kelahiran juru selamat. Itulah hadiah yang paling besar. Kalau juru selamat tidak ada, kita semuanya ke neraka. Ya kan? Kita ke neraka. Jadi kita beruntung sebagai anak Tuhan ya. Tante bilang tadi yang percaya pasti selamat. Oke, puji Tuhan. Kita langsung ke ini ada pertanyaan. Tante mau tanya lagi ya. Tadi sudah tunjukkan ini adalah hadiah. Ini hadiah memang betul, ini ada kain, ada boneka ya. Ini adalah alat peraga dan ini sebenarnya adalah bayi Yesus. Ya, bayi Yesus ini ya. Dikasihkan lampin berbadannya nggak masuk angin kan, nggak dingin, nggak dibungkus. Nah, inilah hadiah yang terbesar yang Tuhan kasih kepada seluruh umat dunia yang ada di dunia ini. Oke, Tante mau tanya lagi nih. Kira-kira hadiah ini untuk siapa aja sih? Apakah untuk para gembala aja? Apakah untuk pejabat, untuk presiden, untuk siapa? Ini untuk siapa aja hadiah ini? Untuk semua
semua orang, semua bangsa, semua suku, semua apa lagi? Ya yang di rumah ya. Jadi hadiah ini yaitu Yesus ini, Tuhan Yesus, hadiah untuk kita semua ya, untuk semua bangsa-bangsa, semua suku, semua ras, bagi mereka yang percaya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita langsung aja ke apa namanya tuh, ke ayat hafalan, buka Alkitabnya, Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Untuk kelas kecil. Itu masih perjanjian di depannya yang tadi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di depannya satu. Ayo, kalau udah, yang di rumah juga ya nak, buka Alkitabnya. Kita ke ayat hafalan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau dari sana kita baca sama-sama ya, itu untuk kelas kecil. Yohanes 3 ayat 16a. Untuk kelas sedang dan besar, Yohanes 3 ayat 16 semua. Oke. Kalau sudah di sana, yang di rumah juga ya nak, buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16a untuk kelas kecil. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu anak yang tunggal tadi? Yesus. Ya, oke. Itu untuk kelas kecil. Kalau untuk kelas sedang dan besar semuanya, ya semuanya full dihabiskan itu firman Tuhan. Ayatnya yang ke-16. Kalau dari sana kita baca sama-sama yuk, yang di rumah juga ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai di sinilah dulu cerita kita. Ini yang bisa Tante bagikan pada pagi hari ini. Ya, biarlah kiranya Roh Kudus selalu menolong kita. Tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Ya, oke. Kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh memberikan kami kekuatan, sukacita, dan sejahtera, dan pertolongan Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersukacita Tuhan, walaupun di musim pandemi ini Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa Engkau ada Tuhan di setiap hidup kami. Kuasa-Mu itu Tuhan tidak terbatas, itu yang boleh kami rasakan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati sukacita pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak sekolah Minggu Arkids Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang di rumah, baik Tuhan yang datang di gereja Tuhan, kiranya menolong, memberkati Tuhan. Oh, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik kelas kecil akan mendapatkan satu lembar seperti ini. Di sini sudah ada perintahnya. Dan untuk gambar bayinya ini bisa adik-adik gambar dulu wajahnya. Dan ini adalah kerangka palungan. Adik-adik akan membuat satu palungan yang hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk bagian garis putus-putusnya bisa adik-adik lipat, dan bagian yang kecil ini adik-adik lem di luar, sedangkan bagian lipatan yang besar adik-adik lem di dalam. Lalu di dalam palungannya ini bisa adik-adik taruh kertas yang sudah dilipat-lipat dan digulung. Lalu setelah bayinya diwarnain dan digambar, bisa adik-adik taruh di atasnya. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik dari kelas sedang, bisa adik-adik warnain dulu gambar-gambarnya, lalu digunting, dan bagian sini bisa adik-adik lipat, lalu nanti ditempel di kertas yang satu lagi. Untuk ini, itu bisa dijadikan sebagai penyangga untuk gambarnya. Ini gambarnya bisa jadi penyangga, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah Maria dan Yusuf, ini gembalanya dan dombanya serta bayi Yesus di palungan.
Selanjutnya untuk adik-adik kelas besar nanti akan mendapatkan satu kertas seperti ini. Seperti biasa gambar yang ada bisa adik-adik warnain, dan nanti bagian ini bisa adik-adik gunting menjadi 2 bagian. Sehingga nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Yang ini adalah halaman depannya, dan garis tebal bagian 3 sisi ini bisa adik-adik gunting, dan garis putus-putus ini adik-adik lipat keluar. Sehingga nanti setelah dilipat akan tampak gambar yang ini. Ini bisa adik-adik tempel di halaman selanjutnya. Jangan lupa di dalamnya bisa adik-adik tulis ayat hafalan. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus